Vivo V40 hadir on time, tepatnya 6 bulan setelah rilisan V series sebelumnya. Vivo V40 as expected adalah penyempurnaan dari V series sebelumnya, yaitu adalah V30. Anyway, kita di sini bukan mau bahas HP-nya secara full. Namun seperti biasa, gue mau kasih rasa yang berbeda dari teman-teman tech reviewer lain yang gue pastikan udah bahas A sampai Z. Di K2G, HP spesialis kamera yang dikupas, ya kameranya. Let's go! Kita mulai dengan spek kameranya dulu. Vivo nyebutnya Zeiss All Main Camera, alias semua kameranya adalah kamera utama dan semuanya co-engineered with Zeiss. Kenapa begitu? Karena baik kamera belakang maupun depan semuanya 50 megapiksel dan tanpa gimmick kamera. Nice. Dan gak lupa untuk image processing disokong dengan Snapdragon 7 Gen 3 sama seperti V30 kemarin. Headline utama kameranya adalah sekarang Vivo V40 sudah berkolaborasi dengan Zeiss. Artinya berbagai fitur dan tuningan hasil gotong royong antara Vivo dengan Zeiss sudah hadir di sini. Seperti apa hasilnya? Kita cek bareng. Sebelum kita bahas detail per lensa dan mode, basicnya dulu nih, buat yang nggak tahu, ada 3 approach warna di Vivo V40 ini. Khas Vivo yang berkolaborasi dengan Zeiss. Ada Vivid, Zeiss Natural, Textured. Vivid arahnya eye pleasing. Zeiss Natural ya lebih natural warnanya. Kalau Textured naikin kontras, push detail, dan ada V-nya tipis di pinggir-pinggir. Di review kamera ini gue akan pakai mode vividnya aja ya. Main kameranya di good light bagus pakai banget. Dynamic range-nya top, warna eye pleasing namun gak gonjreng lebay dengan detail yang sangat baik tanpa berasa over sharpening. Di kondisi backlight pun dynamic range-nya sangat-sangat luas tanpa membuat detail di foreground berkurang atau muncul noise dan artifacts. Di mode portrait pun dynamic range main kameranya asik. Di good light mah easy lah. Tapi ternyata di artificial lighting remang-remang pun Vivo V40 hasilnya sangat reliable. Detail masih keluar, skin tone masih tepat, noise level sangat rendah, dan jarang fail juga fotonya. Masuk low light pun masih bagus hasilnya, gak kekurangan detail sama sekali. Tips aja nih, sama kayak HP-HP Vivo lainnya, hanya gunakan night mode kalau kalian butuh langit malam menjadi biru eye pleasing. Kalau nyari detail ya pakai auto night mode aja yang ke-trigger otomatis. Ultrawide-nya nggak kena sunat kayak mid-range lain, 50 megapiksel. Gimana hasilnya? Kualitas sensor 50 megapiksel ISOCELL JN1 ketika di pair dengan lensa ultrawide kita udah sering lihat lah ya, apalagi di handphone Vivo dan iQOO. Detailnya masih dapat banget, warna dan dynamic range masih senada dengan main kameranya, dan lebih dari cukup untuk mencari POV baru dari sebuah scene. Kritik gue cuma di konsistensi detail aja, kadang ada yang kurang detail di beberapa situasi. Gak cuma di good lighting, masuk ke artificial lighting pun masih sangat bisa diandalkan ultrawide-nya. Sayang banget ya belum ada lensa tele di sini. Tapi coba kita lihat digital zoom 2x-nya seperti apa, bagus gak? Surprisingly, 2x zoom-nya tuh masih oke banget detailnya. Dengan catatan, tidak perlu ya dianalisa lebih lanjut dengan di pixel peak berlebihan. Buat sosmed aja udah lebih dari cukup. Salah satu jualan utama Vivo V40 adalah portrait shots-nya. Fokus banget mereka ke sini di rilisan yang satu ini. Tapi dengan keadaan tidak ada lensa tele, which itu adalah yang sebenarnya paling wajar digunakan untuk portrait shots, gimana hasilnya? Surprisingly, sampai 2,2 kali digital zoom pun masih oke hasilnya. Detailnya tuh masih oke banget, apalagi kalau jarak subjek nggak terlalu jauh. Secara teknikalitas juga masih top, dan nggak perlu good lighting untuk menghasilkan portrait shots yang bagus. Dalam kondisi artificial lighting remang pun, V40 masih mampu menghasilkan gambar yang bagus. Paling kalau pencahayaan udah lebih gelap lagi, gue lebih menyarankan pakai 35mm aja ya, karena 50mm detailnya udah mulai terdegradasi. Jangan lupa, sama seperti di flagshipnya, ada Zeiss bokeh flare yang bisa kita pilih. Ada biotar, B-speed, sonar, planar, bistagon, cineflare, dan cinematic. Ketika moto pakai bermacam bokeh, gue encounter beberapa isu. Pertama, soal detail di mode cineflare dan cinematic bokeh ketika pencahayaan udah turun. Kedua, ketika dihadapkan dengan lampu seperti ini, kita bisa notice pantulan flare yang cukup signifikan. Dan jangan lupa juga ada aura light, solusi dari lighting yang tidak ideal. Kebetulan gue lagi pegang Pixel 9 yang portraitnya juga mengandalkan digital zoom, in-sensor zoom, atau apalah sebutannya zaman-zaman sekarang ini. Keduanya bagus, tapi gue lebih suka hasil dari V40 yang lebih bener karakternya kalau ngomongin sebuah portrait shot. Detailnya nggak tajam berlebihan seperti di Pixel 9.
Lalu walau sama-sama tidak sempurna, secara separasi background dan foreground itu lebih benar di Vivo daripada Pixel. Lebih tepat edge detection-nya. Masuk ke kamera ketiga, selfie. Menurut gue selfie-nya strikes a good balance antara polish look khas sebuah selfie yang dimau seorang cewek dengan detail tajam yang dicari seorang cowok. Sampai kondisi remang pun masih bagus banget. Cuma memang portrait selfie-nya tuh nggak serapih kamera utamanya tadi ya. Untuk perekaman video, kamera utama maksimal di 4K 30 fps. Hasilnya overall oke dengan image quality dan stabilisasi yang bagus. Dan ini berlanjut sampai kondisi remang sekalipun. Nice. Yang gue notice setidaknya di firmware awal ini, di beberapa scene berasa kedut-kedut image-nya. Lihat pojok-pojok frame yang menunjukkan background. Di layar kecil sih sebenarnya nggak terlalu berasa. Namun kalau dilihat di layar besar itu berasa. Sepertinya secara stabilisasi butuh update lebih lanjut nih Vivo. Kalau mau pindah-pindah lensa harus menggunakan settingan 1080p 30 fps yang artinya image quality-nya menurun. Itu juga masih belum smooth perpindahannya. Guys, fitur yang pernah kita lihat di X series-nya Vivo sekarang hadir di V series-nya, Cinematic Portrait Video. Walaupun di mid-range ini ya cuma bisa di resolusi 1080p 24 fps, lumayan kalau mau cinematic kan. Bokehnya rapi, bisa switch fokus juga ke second person di frame, bisa masukin color LUTs juga. Untuk video selfie, walau secara image quality bagus, di 4K 30 fps nggak stabil ya. Untuk stabilisasi maksimal harus turun ke 1080p 30 fps dengan menyalakan fitur steady face. Vivo sepertinya nggak mau ketinggalan tren AI, terutama yang berhubungan dengan kamera. Di Vivo V40, kita dapat dua fitur AI, yaitu AI Erase dan AI Photo Enhancer. AI Erase itu bagus, rapi, proses object selection-nya pun mudah dan akurat. Generatif AI yang mengisi kekosongan tidak geradakan juga. Tapi kalau Photo Enhancer kita kurang suka ya, karena fotonya jadi berasa overprocessed. Alright, itu adalah review kamera Vivo V40. Overall kami suka ya dengan kameranya. Terutama fitur dan tuningan Zeiss yang akhirnya dibawa ke seri V non-Pro-nya. Yang gue sayangkan adalah kedut-kedut di video 4K 30-nya tadi. Mudah-mudahan bisa di-fix nih di firmware update berikutnya. Rest of the phone gimana? Karena ini adalah review kamera, spek lengkapnya bisa kalian baca di deskripsi. Gue paling mau share beberapa hal aja. Pertama, speakernya udah stereo sekarang. Finally ya di seri V. Namun sayangnya vibration motornya masih nggak bagus. Ayolah Vivo, masa nggak bisa nih? Next, soal baterai gue puas banget ya. 5500 mAh Blue Volt Technology baterainya bisa bertahan 1 hari lebih cuy. Dengan screen on time 7,5 jam. Mantap. Dan yang amazing juga 5500 mAh baterainya bisa ditaruh di bodi setipis dan sesleek ini. Dan terakhir soal desain, jangan lupa ini udah tersertifikasi IP69. Alright, sekian aja review kamera dari Vivo V40 ini. Gue LSH and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao. Jangan lupa subscribe, di like juga, sama nonton video yang lain. Dah.